Kita sekarang ini hidup di zaman di mana informasi itu super terbuka, ya kan? Tapi, arus berita yang kita nikmatin setiap hari ini sebetulnya kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, bisa jadi sumber pengetahuan yang luar biasa, tapi di tangan yang salah, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya berita bisa diubah jadi senjata. Perang zaman sekarang ternyata nggak selalu dimulai dengan senjata. Ini dalam banget ya. Kalau bukan pakai peluru atau bom, terus perang modern itu mulainya pakai apa dong? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya ternyata membawa kita ke sebuah arena konflik yang sama sekali baru, yang mungkin kita nggak sadari. Jadi, kita itu sekarang masuk ke dalam apa yang disebut sebagai medan perang baru. Medan perang ini lokasinya bukan di darat, laut, atau udara. Medan perang ini ada di dalam pikiran dan hati kita semua. Inilah dia, namanya perang informasi. Tujuannya itu bukan buat menghancurkan gedung, tapi buat menghancurkan kepercayaan di antara kita. Bukan buat menaklukkan wilayah fisik, tapi buat menaklukkan pikiran dengan cara memicu prasangka dan kebencian. Terus, gimana cara kerjanya? Senjata dalam perang ini adalah sesuatu yang kita lihat tiap hari. Berita. Ada 3 taktik utama gimana informasi diubah jadi amunisi buat memecah belah. Coba kita lihat satu-satu. Taktik pertama menyajikan berita yang nggak lengkap. Jadi, Anda dikasih headline yang heboh atau sepotong fakta, tapi konteks yang paling penting sengaja dihilangkan. Ini langkah awal banget buat mainin persepsi kita. Dan efeknya jelas banget. Kalau kita cuma lihat sebagian kecil dari gambaran besarnya, otak kita kan otomatis ngisi bagian yang kosong itu, ya kan? Dan biasanya isinya itu asumsi-asumsi yang paling jelek. Nah, dari sinilah prasangka lahir. Nah, ini levelnya naik lagi. Bukan cuma nggak lengkap, tapi informasinya sengaja dibelokkan, diputarbalikkan buat agenda tertentu. Hasilnya, ya ini. Narasi yang dipelintir itu emang sengaja dibikin buat nyiptain musuh. Mengubah prasangka yang tadinya cuma di pikiran, jadi kebencian yang aktif terhadap kelompok lain. Dan inilah puncaknya. Informasi yang disajikan bukan untuk bikin kita mikir, tapi cuma untuk bikin kita merasa marah, takut, atau benci, tanpa ngasih kita pemahaman yang utuh sama sekali. Nah, intinya di sini, hasil akhirnya adalah masyarakat yang terbelah. Saat emosi udah ngelahir akal sehat, dialog jadi mustahil, dan perpecahan, ya, jadi nggak bisa dihindari lagi. Oke, kita udah tahu senjatanya apa, tapi siapa prajuritnya? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget, soalnya bisa jadi prajuritnya itu adalah kita sendiri. Ini emang kedengarannya pahit ya, tapi setiap kali kita nge-share link, gambar, atau berita cuma karena rasanya klop atau mancing emosi kita, tanpa kita cek dulu benar atau enggaknya, kita bisa aja tanpa sadar jadi prajurit di perang informasi ini. Kita yang jadi penyebar amunisinya. Tapi tenang, ada kok cara buat bertahan. Ada sebuah prinsip mendasar yang bisa jadi perisai kita di tengah perang informasi ini. Sebuah prinsip untuk menjaga kedamaian, baik buat diri kita sendiri maupun buat masyarakat. Ini dia perisai kita. Prinsip verifikasi. Gampangnya gini deh, ini tuh kebiasaan buat selalu bertanya, beneran gak sih ini? Sebelum kita percaya, atau yang lebih penting, sebelum kita pencet tombol share. Kutipan ini, ngena banget. Setiap informasi harus diuji sebelum dipercaya. Dan ini bukan ide baru loh. Ini adalah kearifan abadi yang ada di banyak ajaran kuno. Ini prinsip universal buat melindungi diri kita dari kesalahan. Ujung-ujungnya ini semua balik lagi ke sebuah pilihan. Pilihan sadar yang kita buat setiap kali kita berhadapan dengan informasi. Dan pilihan itu punya konsekuensi yang beda banget. Di sini kita bisa lihat perbandingannya jelas banget. Di satu sisi, ada jalan hati-hati. Dengan verifikasi, kita melindungi diri dari penyesalan, menjaga kerukunan, dan pikiran juga jadi jernih. Nah, di sisi lain, ada jalan yang ceroboh, yang secara langsung ikut nyebarin kebohongan, merusak masyarakat, dan mempercepat konflik. Pilihannya benar-benar ada di tangan kita. Oke, sebagai penutup, coba deh kita ambil waktu sejenak buat renungin ini. Mari kita tanya ke diri kita sendiri beberapa pertanyaan penting. Pertanyaan pertama, dan yang paling dasar, apakah kita sudah cukup hati-hati waktu menerima informasi? Seberapa sering sih kita beneran berhenti dan mikir dulu sebelum menerima sebuah berita sebagai fakta? Coba jujur sama diri sendiri. Atau, jangan-jangan kita justru lebih sering jadi bagian dari gelombang emosi massa, ikut-ikutan menyebarkan kemarahan atau ketakutan, tanpa benar-benar meluangkan waktu untuk paham inti masalahnya? Jadi, ini ajakan terakhirnya. Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan untuk berhenti sejenak, berpikir jernih, baru kemudian bereaksi, itu adalah skill bertahan hidup yang paling penting saat ini.
Ini bukan cuma soal jadi konsumen informasi yang lebih cerdas, tapi soal menjadi penjaga kedamaian di lingkungan kita sendiri.